Assalamualaikum, kali ini saya akan membahas tentang interpolasi polinom Newton. Jadi di pertemuan sebelumnya saya telah membahas tentang interpolasi Lagrange, namun interpolasi ini memiliki dua kekurangan. Yang pertama, ada jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi sangat besar. Kemudian, yang kedua, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, maka hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungan antara Pn-1x dengan Pnx. Jadi, ketika ada penambahan atau pengurangan titik data, kita harus melakukan perhitungan polinom lagi mulai dari awal dan dicari bentuknya. Jadi misalkan ketika titik datanya ada 3, maka kita pakai polinom yang mana. Polinom kemudian kalau misalkan titiknya ada 4, bentuk polinomnya berbeda lagi. Nah, oleh karena itu, didasari hal tersebut, maka muncullah suatu interpolasi baru lagi yang disebut dengan interpolasi Newton. Jadi interpolasi Newton juga berasal dari polinom linier. Kalau kita ingat kembali, polinom linier itu persamaannya adalah P1x sama dengan Y0 plus Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 min X0 dikali X min X0 sama dengan A0 plus A1 dikali X min X0. Nah, A0 ini hanya permisalan saja. Jadi Y0 yang di sini itu dimisalkan sebagai A0. Sedangkan A1 itu adalah Y1 min Y0 per X1 min X0. Kalau kita lihat suku ini, suku yang Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 itu adalah suatu selisih terbagi, begitu ya. Atau biasanya kita sebut sebagai gradien. Nah, kemudian seperti interpolasi pada umumnya, mereka memiliki derajat ya, derajat 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka dari derajat 1 yaitu P1x sama dengan P0x plus A1 dikali X min X0. Maka kita tulis ulang kan seperti tadi, P0-nya jadi A0 plus A1 kali X min X0. Nah, untuk P2x-nya itu adalah P1x ditambah A2 kali X min X0 kali X min X1. Di sini kita lihat bentuknya ya. Jadi ketika P2x itu sama dengan P1x. Jadi P1 yang di atas ini digunakan di persamaan P2x. Kemudian di sini A2 dan ada pertambahan X min X1. Sebelumnya di P1x hanya ada X min X0. Jadi di sini tambahannya adalah X min X1. Berarti untuk yang ketiga P3x, maka ada yang namanya P2x plus A3. Kemudian di paling akhir ada tambahan X min X2 karena sebelumnya di sini adalah X min X1. Berarti selanjutnya adalah X min X2. Oke, begitu seterusnya sehingga Pnx itu adalah sama dengan Pn min 1x plus An X min X0 dikali X min X1 sampai X min X min 1. Di mana nilai konstanta A0, A1, A2 sampai An merupakan nilai selisih terbagi. Kita bahas nilai selisih terbaginya. Jadi A0 itu adalah Fx0, A1 sama dengan F
X1, X0, jadi selisih antara X1 dan X0, kemudian A2 adalah F X2, X1, dan X0, begitu seterusnya ya, sampai AN. Jadi kalau misalkan kita beri contoh sedikit, gambaran contoh sedikit ya, jadi F XI, XJ itu sama dengan fxi dikurangi fxj dibagi xi dikurangi xj. Kalau ini masih mudah, jadi hanya selisihnya saja dari antara xi dan xj. Kemudian bagaimana jika di dalam f-nya itu fungsi x-nya ada 3, xi, xj, dan xk. Maka yang kita lakukan adalah melakukan selisih antara xi dan xj terlebih dahulu, kemudian menghitung selisih antara xj dan xk. Kita taruh di sini. Nah, kemudian untuk di bawahnya itu adalah rentang dari awal sampai akhir, berarti antara xi dan xk. Makanya di sini tertulis xi dikurangi xk. Maka dari itu kita bisa simpulkan selisih terbagi, misalkan ini bentuk umumnya ya, bentuk umumnya untuk semua x itu sama dengan f xn sampai dengan x1 dikurangi f xn-1 sampai dengan x0 dibagi xn-x0. Jadi jarak terjauhnya itu berapa, rentangnya itu. Jadi di sini untuk sebagai contoh ya, jadi dimisalkan ada 4 buah titik data, jadi I itu menunjukkan datanya, ini data ke 0, 1, 2, 3, kemudian XI itu adalah datanya, ada X0, X1, X2, X3, kemudian FXI itu sebagai Y, jika dimasukkan x-nya ke dalam fungsi f, maka hasilnya berapa, begitu ya. Maka untuk mencari ST1, ST2, dan ST3 kita bisa dengan mudah dengan cara berikut. Jadi untuk yang pertama ini, karena selisih terbagi yang pertama hanya melibatkan 2 titik saja, maka kita butuh 2 titik saja, yaitu x1 dan x0. Maka di sini kita tulis f x1, x0. Kemudian selanjutnya yang di bawahnya berarti 2 titik berikutnya yaitu x2 dan x1. Jadi di sini f x2, x1. Kemudian berikutnya yang di sini 2 berikutnya yang di bawah yaitu x3 dan x2. Kita tulis di sini. Nah, kemudian untuk selisih terbagi 2, maka dia butuh 3 titik. Maka di sini 3 titik itu adalah x0, x1, dan x2. Kita tulis di sini f x2, x1, x0. Kemudian yang di bawahnya ada 3 titik lagi, yaitu pasti mulai dari x1, x2, dan x3. Kemudian yang ST3 selisih terbagi 3 kita butuh 4 titik. Berarti 4 titik karena 4 buah data, maka semuanya mulai X0 sampai X3 masuk di dalam F itu sendiri. Jadi kalau bisa dituliskan dalam bentuk polinomial, bentuk polinom Newton yang lengkap, kita tuliskan seperti kotak yang di bawah ini. Jadi Pnx itu sama dengan fx0 plus x min x0 dikali f x1, x0 ditambah sampai dengan x min x0 sampai dengan x min x-1 dikali f xn, xn min 1 sampai dengan x0.
Nah, ini adalah suatu contoh ya. Ada 3 buah titik data. Karena 3 buah titik data berarti dia termasuk interpolasi Newton orde 2. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuat tabel Newton orde 2 terlebih dahulu. Kita dari tabel yang di atas kita tabelkan lagi dalam bentuk tabel yang baru seperti ini. Ada I, itu adalah data ke, kemudian XI itu adalah datanya, data ke 1, 2, 3. Kemudian fxi itu ketika xi dimasukkan dalam suatu fungsi menghasilkan suatu nilai, yaitu di sini. Jadi seperti biasa x-nya ini adalah xi dan ln x-nya itu adalah fxi, begitu ya. Jadi kemudian kita mencari st1. st1 kita tadi sudah bahas, hanya membutuhkan 2 titik saja. Berarti yang kita gunakan adalah titik ke 0 dan 1 untuk yang di sini. Untuk di yang pertama ini. Berarti fx1 dengan fx1, x0. Kemudian yang di bawahnya pasti fx2 dengan x1. Dan yang di sebelahnya karena st2 maka butuh 3 titik. Karena yang tersedia 3 titik juga, maka semua x yang di sini masuk ke dalam fungsi f. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi f